Ya, Nan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan laporan pendidikan kewargaan yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Demokrasi dalam Lingkungan Kampus. Di sini yang disusun oleh Mikael Syaputra Bakara, Adrian Valentino Lumban Tobing, Adnan Faisal Majid, Hetrik Ronsya Al-Khair, Muhammad Rizky Haikal, Najib Alwan Zaki. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Najib. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah dari bab satu. Pertama, latar belakang sendiri, kita akan menjelaskan Pancasila. Pancasila itu adalah fondasi ideologi dan hukum negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai panduan hidup bagi seluruh masyarakat. Nah, Pancasila ini diimplementasikan dalam lingkungan kampus juga bisa sangat penting juga karena institusi pendidikan tinggi juga berperan sebagai sarana utama bagi mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman, serta membentuk karakter yang unggul. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila seperti gotong royong, partisipasi, dan penghormatan terhadap keberagaman, kampus dapat menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif. Lalu kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah sendiri utamanya dalam penelitian ini berfokus pada eksplorasi bagaimana nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila secara aktual diterapkan dan diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan yang dinamis di lingkungan kampus. Selain itu, rumusan masalah ini juga bertujuan untuk memahami sejauh mana implementasi tersebut berhasil membentuk karakter dan sikap mahasiswa sejalan dengan tuntutan dan memperkuat kembali pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda di perguruan tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adrian. Baik, selamat pagi. Menyesuaikan dengan topik kita ialah nilai-nilai ideologi dalam lingkungan kampus memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara ditetapkan dan diimplementasikan oleh seluruh komponen institusi pendidikan tinggi dalam berbagai aspek kehidupan di lingkungan kampus. Adapun manfaat tulisan dari topik kami ialah memberikan manfaat utama sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan landasan fundamental dan strategis dalam membentuk karakter serta sikap mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Melalui hasil penelitian yang disajikan, tulisan ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip Pancasila seperti toleransi, keadilan sosial, dan gotong royong sangat vital dalam menciptakan kampus yang inklusif dan beradab. Dengan demikian, yang tidak hanya unggul dalam yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, tanggung jawab sosial, dan mampu menjadi agen perubahan positif bagi perguruan pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selamat siang. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan bab 2, yaitu di poin 2.1 mengenai uraian teoritis tentang Pancasila. Pancasila adalah ajaran negara yang merupakan manifestasi dari ideologi revolusi nasional Indonesia dan daur hidup nasional Indonesia dan yang bersumber dari adat yang sangat nasional. Oleh karena itu, sampai saat ini, ajaran ini telah disesuaikan ke lokasi Camp Cempaka bagi Manas yang gak kenal asal usul bahkan sampai lidaan Niwong, baik itu dalam performing institut, pemerintah hingga tepatnya. Sila yang satu ini memberikan nilai lain. Sila 4, jembatan menuju demokrasi. Sila 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pesan yang disampaikan sila keempat yang sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu yang pertama, menetapkan kebijakan melalui musyawarah hingga tercapai mufakat. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Yang ketiga, memperhatikan dan menghargai hak serta pendapat orang lain. Yang keempat,
Perwakilan sebagai cara untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam lingkungan dunia kampus, sila keempat merealisasikan diri sebagai keadaan mahasiswa dan tim eksekutif mahasiswa. Lalu, poin 2.2, analisis sesuai topik yang dipilih. Analisis hasil menunjukkan bagaimana demokrasi menciptakan nilai melalui kegiatan di kampus, sekaligus mengungkapkan hambatan yang ada. Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penerapan demokrasi berdasarkan identifikasi nilai demokrasi yang benar pada bagian sebelumnya. A. Bentuk penerapan. A. Pemilihan organisasi mahasiswa. Contohnya, BEM, DPA, HMJ. Dilakukan secara langsung, terbuka, bebas, dan rahasia. Mahasiswa dapat memilih sesuai selera dan dapat diterima banyak pilihan. Lingkungan, belajar politik ini dorong kesehatan lewat praktik yang tidak membedakan siapapun. B. Kebebasan berbicara. Mahasiswa dapat mengkritik kebijakan kampus, forum resmi, atau media kampus. Terdapat ruang untuk diskusi, seminar, dan debat yang mendorong dialog terbuka. C. Forum pengambilan keputusan. Organisasi mahasiswa mengambil keputusan melalui rapat pleno, rapat kerja, serta forum musyawarah. Saya melihat the proses musyawarah mengikuti the principle. The principle sama seperti the ajaran keempat. D. Keterlibatan mahasiswa dalam pengembangan kebijakan kampus menjadi aspek penting dari partisipasi mahasiswa. Mahasiswa secara aktif terlibat melalui 3 saluran utama, yaitu forum aspirasi mahasiswa, badan perwakilan mahasiswa, serta survei kampus mengenai hal-hal akademik, pengelolaan fasilitas, serta aturan institusi. E. Keadilan dan kesetaraan. Semua orang memiliki hak yang sama, terlepas dari ras, agama, jenis kelamin, atau status ekonomi. Semua peserta mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan organisasi, serta lomba beasiswa. Lalu, tantangan implementasi. Meskipun sistem demokrasi sudah diterapkan, masih ada beberapa hambatan. Partisipasi mahasiswa dalam pemilu BEM atau kegiatan musyawarah lebih rendah. Pengaruh politik praktis kadang masuk ke ranah kampus. Minimnya literasi demokrasi, sehingga debat kadang berubah menjadi konflik, penyalahgunaan kebebasan berbicara. Seperti menyebarluaskan ujaran kebencian lewat media sosial. Penyebaran informasi yang tidak merata membuat beberapa mahasiswa tidak tahu keputusan organisasi. Lalu, solusi penguatan nilai demokrasi. Pertama, pendidikan karakter dan demokrasi melalui mata kuliah dan webinar kampus. Kedua, transparansi pengelolaan organisasi dan anggaran. Yang ketiga, sosialisasi pemilu kampus untuk meningkatkan partisipasi. Yang keempat, saya berusaha membangun budaya diskusi yang sehat dengan data dan etika. Dan terakhir, yang kelima, digitalisasi informasi kampus memudahkan akses. Digitalisasi informasi kampus membangun keputusan organisasi yang lebih mudah diakses. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, masuk ke 2.3, yaitu data infografik. Tolong agak ke atas, Saudara Itrik. Oke, data infografik atau hasil observasi. Di subbab 23.1 infografik teks atau tingkat partisipasi demokrasi di kampus. Infografik yang artinya partisipasi mahasiswa dalam kegiatan demokrasi. Seperti yang dijelaskan oleh Saudara Itrik di atas sebelumnya, ini menggunakan infografik teks sehingga kita dapat melihat dari gambar yaitu terdapat tingkat partisipasi mahasiswa dalam aktivitas demokrasi. Untuk pemilu BEM terdapat 65%, forum aspirasi mahasiswa terdapat 35%, seminar demokrasi 45%, dan rapat organisasi terdapat 55%. Contoh data hasil observasinya juga dapat kita lihat dari gambar yaitu aspek demokrasi, temuan lapangan, keterangan. Untuk aspek demokrasi terdapat kebebasan berpendapat, baik terdapat forum, diskusi, dan kritik mahasiswa, lalu pemilu organisasi cukup,
partisipasi hanya kurang lebih 60% dari total mahasiswa, musyawarah baik, keputusan organisasi melalui rapat pleno, kesetaraan baik, tidak ada diskriminasi dalam kegiatan kampus, dan yang terakhir transparansi. Itu kurang, karena laporan anggaran yang dipublikasikan itu tidak jelas. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh saudara yang lainnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab ketiga penutup yaitu kesimpulan. Di sini kesimpulannya penerapan nilai-nilai demokrasi di kampus adalah sebuah keharusan untuk menciptakan ekosistem akademik yang sehat, inklusif, dan partisipatif. Nilai-nilai ini yang tercermin dalam sila keempat Pancasila telah diwujudkan dalam berbagai aktivitas seperti pemilihan organisasi mahasiswa, kebebasan berpendapat, dan musyawarah. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan yang serius. Tantangan tersebut meliputi rendahnya partisipasi aktif mahasiswa, masuknya pengaruh politik praktis, kurangnya literasi demokrasi, hingga ketidakseimbangan informasi. Ini membuktikan bahwa demokrasi kampus tidak hanya butuh mekanisme formal, tetapi juga kesadaran, etika, dan komitmen kolektif seluruh civitas akademik. Pada akhirnya, kampus berfungsi sebagai miniatur demokrasi. Lingkungan ini mendidik mahasiswa untuk menjadi warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan siap berkontribusi dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saran. Mahasiswa diharapkan untuk lebih berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan demokrasi di kampus, seperti pemilihan organisasi, forum diskusi, dan rapat musyawarah. Keterlibatan aktif ini krusial untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, berargumentasi, dan membuat keputusan dengan bijak. Selain itu, mahasiswa harus terus mengembangkan literasi demokrasi melalui pembelajaran mandiri dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang mendukung pemahaman mengenai nilai-nilai demokrasi. Mahasiswa wajib menggunakan kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab dengan tetap menjaga etika, menghormati perbedaan pandangan, dan menghindari ucapan kebencian. Organisasi mahasiswa seperti BEM, DPM, dan HMJ harus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan organisasi, khususnya dalam pengambilan keputusan dan pengolahan anggaran. Keterbukaan ini akan menciptakan rasa di kalangan mahasiswa dan meningkatkan partisipasi mereka. Organisasi mahasiswa perlu melakukan sosial yang lebih luas dan inovatif menjelang pemilihan umum kampus guna meningkatkan tingkat partisipasi pemilihan. Selain itu, perlu dibuat platform digital yang mudah diakses untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan dan keputusan organisasi kepada seluruh mahasiswa. Perguruan tinggi perlu mengintegrasikan pendidikan demokrasi dan karakter dalam kurikulum, baik melalui mata kuliah wajib seperti pendidikan kewarganegaraan maupun melalui kegiatan di luar kelas. Kampus juga harus menyediakan ruang dan fasilitas yang cukup untuk diskusi, seminar, dan forum mahasiswa sebagai media pembelajaran demokrasi. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.